Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan, tanpa halangan suatu apapun dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Oke, di semester 2 kali ini Bu Winda akan menyampaikan materi untuk kelas 8 ya, PPKN kelas 8. Kalau semester 1 kemarin Bu Winda mengajar PPKN kelas 7 dan kelas 9, pada semester kali ini atau semester 2 kali ini Bu Winda akan mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Jadi bagi kelas 8 silahkan bisa mengikuti pembelajaran PPKN bersama Bu Winda mulai dari hari ini ya. Sebelum mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan semoga bermanfaat dunia akhirat. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Winda akan menyampaikan materi tentang bab 4 ya. Silahkan untuk kelas 8 bisa disiapkan buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraannya. Kalian buka bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional 1908 ya. Nah, pada bab 4 kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ya, atau sebelum kebangkitan nasional itu sendiri. Kemudian nanti ada tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir di bab keempat ini nanti kita akan mempelajari tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Oke, siapkan bukunya, alat tulisnya yang dibutuhkan ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada semester ini ya, secara umum itu ada 4. Yang pertama, mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Jadi intinya ini adalah sikap religius kita. Kita harus bersyukur atas adanya kebangkitan nasional tahun 1908 sebagai suatu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi intinya kita harus bisa bukan melaksanakan ya, tapi menindaklanjuti atas kebangkitan nasional yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita sebagai awal mula pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908, kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dan yang terakhir, menyaji hasil penalaran tentang peran perjuangan tokoh kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada semester 2 ini. Nah, kita masuk pada materi yang pertama. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Di situ ada gambar ya, kalian bisa lihat. Ini adalah gambar gedung Sekolah Dokter Jawa, tempat berdirinya Budi Utomo, yang sekarang dijadikan gedung Museum Kebangkitan Nasional. Nah, di sini ada kata-kata bijak, ya. Berarti ini disampaikan oleh siapa ini? Insinyur Soekarno ya.
Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Ya. Intinya, suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Kaitannya apa dengan kebangkitan nasional? Nah, kita lihat. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia itu adalah sebuah negara yang merdeka. Merdeka dalam artian bebas dari penjajahan, bebas dari imperialisme bangsa lain. Nah, itu adalah salah satu hasil perjuangan perebutan kemerdekaan oleh para pendahulu. Salah satunya dengan dimulainya kebangkitan nasional. Coba kita bayangkan dengan kalimat yang ini tadi ya. Jika para pendahulu kita tidak mau berusaha untuk membebaskan negara dari penjajahan, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan saat ini. Jadi kita harus bersyukur karena rahmat Tuhan memberikan pandangan bagi para pendahulu untuk merubah kondisi bangsa dari bangsa-bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka dari penjajahan. Jadi seperti itu ya. Jadi jika kalian ingin sukses, jika kalian ingin menikmati hidup yang enak kelak, itu pun harus berjuang. Yang berjuang saja belum tentu bisa mendapatkan kenikmatan hidup yang mungkin mereka impikan ya, apalagi kalian yang foya-foya atau kalian yang bermalas-malasan. Jadi kalian harus semangat, harus belajar, harus berjuang. Berlelah-lelah dulu sekarang nggak apa-apa. Semoga nanti kedepannya jauh lebih mudah, gitu ya. Selanjutnya, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC, bacanya gimana ya itu ya? Vereniging de Oost-Indische Compagnie, intinya itu ya. Bahasa Belanda ya ini. Susah Bu Winda, bukan orang Belanda ya. Tanggal 20 Maret tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Jadi ketika VOC berdiri di Indonesia, ada di Indonesia ya, ini dimulailah penderitaan masyarakat Indonesia. Penderitaan yang seperti apa? Nah, kita lihat. Di berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Jadi intinya membuat kacau balau kondisi kerajaan pada masa itu ya kan. Awal-awal Indonesia kan sistemnya kerajaan ya, bukan republik. Nah, ini salah satu taktiknya Belanda, yaitu melakukan politik adu domba untuk menghancurkan Indonesia. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kalau pusat pemerintahannya atau kerajaannya hancur, maka secara otomatis masyarakatnya pun akan ikut hancur, akan ikut melemah, kan seperti itu ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa Anyar Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Jadi pelaksanaan kerja rodi selain tadi ya politik adu domba, kemudian adanya upaya kerja paksa atau kerja rodi. Kerja rodi ini seperti apa ya? Gambarannya seperti ini ya. Jadi masyarakat Indonesia itu diperas tenaganya untuk membantu kepentingan Belanda membuat jalur dari Anyar ke Panarukan sebagai kepentingan militer supaya mempermudah akses pemerintah Belanda di Indonesia.
Indonesia, terutama akses militer. Nah, biasanya mereka ini diperlakukan seperti budak lah ya, karena namanya saja penjajahan. Jadi yang menjajah itu memberikan tugas yang sewenang-wenang, mungkin nggak dikasih makan, pokoknya tenaganya dikuras habis ya, seperti itulah ya gambaran kondisinya. Bersyukurlah kita nggak nggak menangi masa-masa penjajahan seperti ini ya, alhamdulillah. Selanjutnya, penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Apa itu? Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda ya, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Jadi intinya dalam kultur stelsel atau tanam paksa ini, masyarakat diambil tenaganya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan, yang kemudian tanamannya itu diambil atau diserahkan kepada pemerintah Belanda. Jadi enak kan ya, pemerintah Belanda tinggal ngatur, kemudian mendapatkan hasilnya tanpa bersusah payah. Nah, masyarakat Indonesia itu yang bersusah payah merawat, menanam, menuai dan sebagainya. Tapi dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda. Itu ya kejamnya penjajahan. Selanjutnya, tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin, serta adanya penindasan karena tidak memperhatikan nilai kemanusiaan. Sudah jelas yang namanya penjajahan itu pasti menyalahi nilai kemanusiaan, karena perlakuan penjajah terhadap orang-orang atau penduduk yang dijajah itu pasti sewenang-wenang, semaunya sendiri ya. Alhamdulillah kita tidak menangi. Bahasa Indonesianya apa sih ya? Apa Pak? Tidak merasakan lah ya, tidak merasakan bagaimana menderitanya menjadi warga yang terjajah, begitu ya. Alhamdulillah tidak mengalaminya ya. Oke, selanjutnya penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Jadi karena sudah mulai merasa, wah ini nggak bagus, ini nggak baik kalau dibiarkan berlarut-larut, sangat merugikan masyarakat Indonesia. Maka perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Mulai ada perlawanan ya, terutama oleh kaum-kaum terpelajar. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah, begitu ya. Jadi mereka para bangsawan dan para ulama-ulama ini yang punya pemikiran jauh ke depan, mulai melakukan perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Jadi kenapa belum berhasil? Di sini disebutkan karena mereka hanya mewakili daerahnya sendiri-sendiri. Jadi belum ada rasa persatuan atau rasa nasionalisme sebagai satu bangsa yang sama, ya. Jadi istilahnya belum kuat lah. Karena apa? Karena belum ada strategi secara bersama yang dilakukan. Nah, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Ada orang yang dari pihak Belanda yang istilahnya melas lah ya sama kondisi bangsa Indonesia. Di antaranya Baron van Hövell, Edward Douwes-Dekker, dan Mr. van de Venter. Edward Douwes-Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar ya, tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda.
Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik, atau kita kenal dengan istilah politik etis ya. Ini adalah politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program: edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Karena desakan dari berbagai pihak, maka Belanda itu melakukan politik balas budi ini. Tapi sebenarnya politik balas budi ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda itu sendiri. Edukasi itu apa? Pemberian pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Supaya apa sebenarnya ini dilakukan? Supaya mempermudah Belanda, ya kan? Kalau masyarakatnya itu pinter, ibaratnya punya ilmu pengetahuan, maka Belanda tidak akan kewalahan dalam menangani mereka, kan seperti itu. Kemudian irigasi ini masalah pengairan, tapi pengairan di sini juga dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda. Kemudian transmigrasi ini adalah apa ya namanya, penyebaran penduduk di daerah-daerah atau pulau-pulau, apa sih itu, perkebunan-perkebunan ya, supaya masyarakat itu punya nilai ekonomi yang jauh lebih baik. Itu apa ya, secara umumnya. Tapi balik lagi, Belanda itu memanfaatkan politik balas budi ini hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ini ya, kalau kalian ingin lihat tokohnya Van Deventer ya, yang mencetuskan istilah politik balas budi ya, atau politik etis, merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Kita lanjutkan. Nah, masuk materi kedua ya, di bab atau di subbab pertama ini, faktor pendorong lahirnya kebangkitan nasional. Jadi kalau tadi ya itu bisa kita katakan sebagai latar belakang munculnya kebangkitan nasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor pendorong lahirnya kebangkitan nasional. Itu terdiri dari 2 faktor secara umum. Yang pertama faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ekstern ini adalah faktor yang berasal dari luar negara yang menjadi apa ya namanya, penyemangat lah ibaratnya munculnya kebangkitan nasional. Nah, ini dia beberapa faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, penjajahan yang mengakibatkan penderitaan masyarakat. Nah, ini adanya penjajahan ini di negara Indonesia, kita merasakan bagaimana penjajahan. Kita di sini itu adalah para pendahulu ya. Para pendahulu merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi negara terjajah, jadi mereka ingin bangkit, ingin bebas dari yang namanya penjajahan. Kemudian adanya kenangan akan kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu di sini adalah kejayaan kerajaan-kerajaan zaman dulu, misalnya Majapahit, kemudian apa ya? Kerajaan mana lagi ya, Pak? Kutai ya, Kutai Kartanegara dan sebagainya ya. Nah, ini menjadi salah satu penyemangat atau motivasi munculnya kebangkitan nasional pada masa itu. Kemudian lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan barat. Nah, ini akibat dari politik etis tadi ya, di bagian apa, pendidikan ya. Jadi edukasi. Karena adanya edukasi atau politik etis tentang pendidikan itu kan muncul beberapa kelompok golongan terpelajar ya yang mendapatkan pendidikan. Nah, mereka mulai bisa berpikir ke depan bahwa kita nggak bisa hidup seperti ini selamanya. Kita harus bebas dari yang namanya penjajahan. Nah, ini juga salah satu latar belakang, faktor intern yang menyebabkan munculnya kebangkitan nasional di dalam bangsa Indonesia. Kemudian lahirnya kelompok terpelajar Islam, sama saja ya. Intinya sama saja bahwa kelompok terpelajar ini yang apa ya namanya, melatar belakangi pemikiran kebangkitan nasional. Munculnya paham-paham baru seperti demokrasi, komunisme dan lain-lain di kalangan terpelajar karena semakin semakin bertumbuhnya ilmu mereka ya, ilmu yang mereka pahami. Jadi
keinginan untuk bangkit dari penjajahan itu jauh lebih besar. Dan yang terakhir, muncul dan berkembangnya semangat persamaan derajat masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa kita itu punya derajat yang sama sebagai suatu bangsa, jadi kita harus bisa bebas dari yang namanya penjajahan. Jadi itu beberapa faktor intern ya, atau faktor yang berasal dari dalam negeri. Kemudian faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar negeri yang menumbuhkan munculnya semangat kebangkitan nasional masyarakat Indonesia pada masa itu, yaitu yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Di sini kemenangan Jepang atas Rusia ini kan menjadi suatu contoh bahwa kulit putih Eropa seperti Belanda ya, Amerika itu dapat dikalahkan oleh kulit Asia. Kita kan termasuk bangsa Asia ya, jadi mereka saja bisa menang, berarti kita juga punya kemungkinan untuk menang. Maka tumbuhlah semangat kebangkitan nasional. Kemudian munculnya nasionalisme di Asia dan negara jajahan lainnya, yaitu seperti tadi Jepang ya. Mereka punya rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap bangsa yang begitu besar sehingga bisa bebas dari penjajahan. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya semangat kebangkitan nasional. Munculnya rumusan damai mengenai penentuan nasib sendiri setelah Perang Dunia I. Nah ini intinya kita juga punya hak untuk menentukan nasib kita sendiri kan, seperti itu, dan bebas dari penjajahan. Kemudian faktor yang lain, model pergerakan nasional yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India ya, Mustafa Kemal Pasha di Turki dan lain-lain, ini menginspirasi para pendiri negara zaman dulu sehingga mereka melakukan suatu pergerakan kebangkitan nasional. Untuk apa ya? Untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Dan yang terakhir, Perang Dunia I yang terjadi tahun 1914 sampai 1919 ini menyadarkan berbangsa terjajah bahwa negara imperialis berperang di antara mereka sendiri. Maksudnya di sini Perang Dunia I itu kan terjadi antara negara-negara penjajah ya, antara negara-negara penjajah. Nah ini menyadarkan kita bahwa kondisi mereka yang juga saling berperang, saling menjatuhkan, ini bisa kita manfaatkan untuk bangkit dari yang namanya penjajahan. Jadi itu beberapa faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup sampai di sini ya untuk materi kita pada pertemuan pertama kali ini di semester 2. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu tentang perintis kebangkitan nasional. Silakan kalian bisa baca di buku paket atau buku referensi yang lain ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Cukup sekian yang bisa Bu Winda sampaikan. Jika banyak salah kata Bu Winda, mohon maaf. Silakan belajar dengan baik, dengan tekun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.